Kita ke kabar berikutnya. Kondisi kesehatan David Ozora, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak Mario Dendi Satrio dikabarkan membaik. David hingga saat ini masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Kondisi kesehatan Kristalino David Ozora, korban penganiayaan anak mantan pejabat Ditjen Pajak Mario Dendi Satrio dikabarkan kian membaik. Setelah 10 hari dirawat, David mulai menunjukkan respon berupa gerakan tangan dan kaki meski hingga kini David belum sadar sepenuhnya. Hal tersebut dinyatakan oleh seorang anggota tim advokat LBH Ansor Syahwan Arey yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk korban. Pas Bapak menuju seperti apa ya Pak? Karena di ICU jadi kita belum bisa masuk ya. Nggak bisa Tapi dari keterangan ayahnya itu alhamdulillah ada perkembangan yang sangat baik, sangat maju meskipun belum siuman full. Ya. Kondisi kesehatan David yang membaik juga sempat dikonfirmasi oleh ayah David, Jonathan Latumahina, melalui akun Twitter pribadinya Rabu kemarin. Ia mengunggah kondisi terkini David yang terbaring di tempat tidur dengan beberapa peralatan medis terpasang pada tubuh David. Dari Jakarta, Adi Mulya, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kesehatan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi terhadap David Ozora, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Tiara Harahap. Ya, Tiara, bagaimana kondisi terkini dari David Ozora? Silakan Tiara. Selamat sore Tisa dan juga Andro, kami saat ini sedang berada di bagian luar Rumah Sakit Mayapada begitu ya. Nampaknya memang kami masih belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentunya karena untuk perkembangan dari Kristalino David Ozora ini saat ini sedang berada di ruangan ICU. Memang masih belum bisa diinformasikan seperti apa, tetapi untuk kondisi terakhir memang tadi sudah diinformasikan oleh LBH GP Ansor yakni Syahwan Arey yang kemudian sudah menjenguk dari David ini yang berada di Rumah Sakit Mayapada dan mengatakan bahwa perkembangannya cukup signifikan. Perkembangan yang dimaksudkan saat ini jika tadinya David ini tidak atau menggunakan alat bantu pernafasan, saat ini sudah tidak menggunakan alat bantu pernafasan. Yang saat ini sedang difokuskan oleh tim dokter, ini adalah untuk memfokuskan aliran oksigen menuju ke otak, di mana kita ketahui memang di bagian kepala atau di bagian otak lah ini yang kemudian ini mengalami trauma yang cukup parah begitu. Selain sudah dilepas segala alat bantu yang kemudian ini dipasangkan di tubuh David, yang perkembangan yang lainnya ini adalah di mana David ini sudah bisa ataupun sudah mampu menggerakkan sebagian tubuhnya, ya ini tangan maupun juga kaki dari yang sebelumnya kondisinya ini adalah koma. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa dokter menyatakan bahwa David ini sudah keluar dari masa-masa koma. Saat ini meskipun sudah keluar dari masa koma, dokter masih terus memfokuskan ataupun juga terus melakukan observasi, tidak hanya observasi namun juga perawatan intensif. Masih belum diinformasikan kapan sekiranya David ini bisa keluar dari ruangan ICU untuk kemudian dipindahkan ke ruangan biasa begitu ya. Tapi memang jelas kalau kami memantau dari keterangan-keterangan yang diberikan kepada mereka yang telah menjenguk David maupun juga dari pihak keluarga, ini memang perkembangannya menunjukkan pembaikan ataupun juga perbaikan yang cukup signifikan. Kalau kami pantau untuk hari ini, Andro, Tisa dan juga pemirsa, jika kita bandingkan dengan hari-hari awal di mana David masuk ke Rumah Sakit Mayapada kawasan Kuningan, Jakarta Pusat ini, memang masih belum ada lagi yang kemudian menjenguk selain Syahwan Arey yang tadi sudah menjenguk David begitu. Kalau kita ingat sebelumnya juga sudah ada Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, kemudian juga ada Kementerian Keuangan Sri Mulyani yang memberikan perhatiannya kepada David, menjenguk langsung untuk memantau langsung seperti apa kondisi perkembangan dari David ini. Informasi yang beredar sebelumnya memang sempat dikabarkan bahwa David ini mengalami cedera otak yang cukup parah begitu ya, tetapi ini kemudian konfirmasi ataupun juga diluruskan oleh pihak tim dokter Mayapada yang menangani David sendiri bahwa yang terjadi ini bukanlah cedera otak, melainkan bahasanya ini adalah trauma yang kemudian saat ini masih terus dilakukan pemulihan terhadap David. Untuk kasusnya sendiri tentunya masyarakat saat ini tengah menyoroti ya, dan untuk
perkembangan hukumnya saat ini juga terus berlangsung, di mana kita ketahui kurang lebih dari 10 hari yang lalu ini David mengalami penganiayaan oleh anak seorang petinggi pajak, begitu, yang dimana kita ketahui videonya ini terkena hempasan ataupun juga pukulan yang cukup parah di bagian kepala, sehingga ini yang kemudian ini menyebabkan trauma di bagian otak ataupun di bagian kepala oleh Kristalino David Ozora. Sementara demikian, Tisa dan juga Andrew, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Tiara Harahap atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan.